Selanjutnya, di pertemuan 5 ada juga yang disebut dengan nested repetition. Oke, repetition ini maksudnya adalah di mana jika di dalam pengulangan terdapat statement pengulangan lain. Jadi sama seperti pemilihan kemarin, di mana ketika sudah memilih, kita diminta untuk memilih. Ini pun sama, di mana ketika kita akan mengulang, diminta untuk mengulang lagi di dalamnya. Nah, ini adalah nested repetition. Nah, di nested repetition ini harus terdapat baris dan kolom. Jadi di sini diminta menampilkan output dengan deret bilangan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, kita bisa lihat ini menampilkan tampilan seperti ini, itu per baris dan per kolom. Jadi total keseluruhan ada 3 baris dan 9 kolom totalnya. Gitu. Oke, untuk itu di sini mendefinisikan masalah. Yang pertama yang diinput adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya. Jadi dalam satu baris ada 3 kolom. Jadi kalau dijumlahkan dalam satu baris ada 3 kolom, kalau 3 baris berarti ada 9 kolom. Tapi tetap yang diproses adalah per baris. Jadi dia akan melakukan pengulangan baris pertama dulu. Kemudian kalau sudah selesai pengulangan di baris pertama, dia akan melakukan pengulangan di baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau untuk nested repetition atau pengulangan di dalam pengulangan, itu dia harus terdapat baris dan kolom. Kayak outputnya menampilkan angka sesuai baris dan kolom. Perintahnya bisa menggunakan do while, bisa menggunakan repeat, bisa menggunakan for. Di sini pakainya do while. Do while B kurang dari sama dengan K, B itu baris. Kemudian setelah kita mencek barisnya, dia akan melakukan do while pengulangan untuk K-nya, kolom di baris tersebut. Gitu. Kemudian cetak K, di mana nilai K sama dengan K plus 1, and do cetak B sama dengan B plus 1, dan seterusnya. Oke, kemudian ada outline solusinya di input untuk nilai baris dan nilai kolomnya. Prosesnya seperti tadi, kemudian menghasilkan output mencetak nilai B dan nilai K. Oke, di sini tabel dash checkingnya. B-nya 1, K-nya 1, maka akan dicek benarkah nilai B-nya itu 1 itu kurang dari sama dengan 3. Kalau iya, maka dia akan melakukan pengulangan yang ada di dalam pengulangannya, yaitu di mana nilai K kurang dari 3. Oke, dicek dulu nilai K yang pertama itu 1 kurang dari 3, maka dia akan mencetak nilai B-nya 1, nilai K sama dengan K plus 1. Berarti nilai K-nya itu adalah 2, itu kolom kedua berarti ya. Jadi pada baris pertama, kolom pertama itu nanti dia akan mencetak angka 1, sedangkan pada baris kedua, kolom pertama, dia pun sama akan mencetak angka 1. Pada baris pertama untuk kolom ketiga, dia akan mencetak angka 1 dan seterusnya sampai dengan selesai. Oke, di sini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan. Di mana latihannya adalah menampilkan 5 deret angka 1, 3, 6, 10, dan 15. Saya sudah buat outline solusinya. Yang harus kalian buat adalah tabel dash checking untuk latihan tersebut. Sudah sesuai atau belum outline solusi yang saya buat, benar atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada latihan juga sama menghasilkan deret bilangan angka 1, 3, 15, 105, 945 perkalian. Nah, kalian buat tabel dash checkingnya untuk latihan yang menggunakan repeat. Jadi kalau yang sebelumnya menggunakan do while, dibuat tabel dash checkingnya. Kemudian selanjutnya ada yang menggunakan perintah repeat. Oke, kemudian yang terakhir di sini yang latihan 6-nya. Kalian diminta untuk membuat outline solusi dan tabel dash checking untuk latihan di atas. Jadi buat outline solusi seperti yang saya buat tadi. Kemudian setelah itu dibuat lagi tabel dash checkingnya. Oke, silahkan dibuat, dikerjakan dengan menggunakan kertas dan pulpen. Jadi ditulis tangan. Kalau sudah nanti bisa kalian foto. Kemudian nanti diupload di Google Classroom. Oke, sampai di sini untuk pertemuan 5. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.